Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah lakukan tugas dengan mata hati yang tertuju kepada Kristus. Perlu kita waspadai bahwa di dalam memperlakukan hidup dan kehidupan orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus adalah supaya hati, akal, dan pikiran serta perasaan kita janganlah sampai hanya berfokus kepada berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan Allah Bapa kita itu, akan tetapi hendaknya hati, akal, dan pikiran serta perasaan kita ini mau berfokus kepada Tuhan Allah Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya ini, yang memberikan berkat-berkat sesuai dengan apa yang dikehendakinya itu. Sebab bila seandainya tiba-tiba kita kehilangan berkat-berkat oleh alasan apapun, maka kita tidak akan syok atau tidak lalu berputus asa, karena hati kita masih mengimani mempunyai Tuhan, Sang Sumber segala berkat yang mengasihi kita. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita agar di dalam kita menjalani kehidupan kita setiap waktunya harus selalu berfokus kepada dasar kehendak kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus, termasuk hati, akal, dan pikiran serta perasaan kita ini pada saat atau pada waktu melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Sekecil apapun tugas tanggung jawab kita itu, maka hendaknya mata, hati, dan pendengaran iman percaya kita benar-benar berfokus tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk fokus kepada karya Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan umat manusia dengan cara rela mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itulah contoh teladan yang telah dinyatakannya. Dia rela menanggung beban berat akibat dosa-dosa kesalahan kita umatnya, dan kita akan diselamatkan kelak sampai kepada kehidupan yang kekal di surga. Hendaknya kita juga dengan penuh sukacita mau memikul salib yang Tuhan tugaskan kepada kita, yang sesungguhnya beban salib kita itu ringan karena bebannya sudah diambil Tuhan Yesus. Dengan demikian kita tidak akan tergoda untuk berfokus kepada hal-hal yang membutakan mata hati kita, agar kita mampu mengikuti petunjuk Tuhan dan selalu memuji memuliakan namanya dimanapun kita berada. Sesungguhnya harus kita sadari betul bahwa Tuhan Yesus melihat tentang motivasi hidup kita di dunia ini. Apabila kita menjalani kehidupan dan melakukan semua tugas tanggung jawab dengan motivasi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus pasti memimpin kita dalam iman percaya kepadanya demi untuk menuju kepada kesempurnaan pada kehidupan yang kekal yang sudah disediakannya di surga. Dan Tuhan Yesus Kristus pasti mencurahkan berkat-berkat-Nya dengan berkelimpahan apapun bentuknya.
Sesungguhnya bagi kita pribadi orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, selayaknya kita harus selalu memohon pertolongan maupun bimbingan Roh Kudus, agar di dalam kita mau menjalani kehidupan ini bisa dan dapat selalu dimampukan untuk mau bertindak fokus hanya kepada dasar yang menurut kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus saja. Terlebih pada saat kita melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, yang adalah Raja, Kepala, dan kita semua adalah gerejanya, baik di dalam persekutuan gerejanya yang besar maupun di dalam unit kecil gerejanya, yaitu keluarga atau rumah tangga, supaya kita dapat melakukannya dengan segenap hati sebagai tanda rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus atas keselamatan yang sudah dianugerahkan olehnya dan yang sudah kita terima, yang harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa mau hadir di hati kita melalui dan di dalam Roh Kudus, yang tidak pernah meninggalkan orang yang mau mengasihi dan memuji memuliakan Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita umatnya ini. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan seperti yang dituliskan pada Kolose 3 ayat 17 ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, pujian syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini, supaya kami senantiasa menyadari untuk melakukan tugas tanggung jawab apa yang Tuhan berikan kepada kami melalui koordinasi, melalui setiap tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan melalui majelis Jumat-Mu, maupun juga seluruh orang yang memang Tuhan pakai untuk memberi mandat, untuk memberi tugas tanggung jawab itu, supaya mata hati kami selalu melakukannya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Raja dan Kepala atas diri kami umat-Mu ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi setiap keberadaan kami yang saat ini harus menanggung beban akibat kuasa sakit penyakit yang kami derita. Kiranya Tuhan berkenan memberikan mujizat kesembuhan pada diri kami. Karena itu kami hanya mau berdoa, bersembah dan memohon kepada-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.